Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah etika bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami mengenai fungsi keuangan, di mana pembahasan yang akan kami bawa diantaranya adalah etika dalam alokasi dana, yang kedua ada etika penyusunan laporan keuangan, dan yang ketiga ada contoh kasus pencucian uang dan suap. Dan untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Purwita Citra Dewi, yang kedua ada Putri Nurjannah, yang ketiga ada Rizky Muhammad Ramdan, yang keempat ada saya sendiri, Korin Asanil Jannah, dan yang kelima ada Sali Umi Solihah. Baik, langsung saja kepada materinya. Untuk yang pertama mengenai pengertian etika dan manajemen keuangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Etika manajemen finansial merupakan cara pengelolaan finansial yang memperhatikan moralitas dan norma secara universal. Etika keuangan adalah etika perusahaan dalam mengelola dana yang ditanamkan investor sehingga tidak melanggar norma dan moral. Lalu selanjutnya ada manajemen keuangan. Di sini, manajemen keuangan adalah manajemen yang mengambil perolehan atau acquisition atau pembiayaan, pembelanjaan finansial, dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Manajemen terhadap fungsi keuangan adalah semua kegiatan atau aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan, menggunakan dana tersebut secara seefisien mungkin. Lalu yang selanjutnya ada aspek etika manajemen keuangan. Yang pertama ada hubungan saling menguntungkan, di mana manajemen finansial di dalam suatu perusahaan terkait dengan upaya tanggung jawab perusahaan atau manajer atas performa atau tanggung jawab perusahaan, terutama terhadap penyandang dana dan masyarakat penyetor modal perusahaan yang sudah melakukan go public. Ini berarti bahwa manajer dalam membina hubungan yang baik dan memberikan kontribusi finansial dengan cara yang saling menguntungkan satu sama lain. Lalu yang kedua ada perusahaan sebagai penerima amanah, di mana perusahaan dalam memenuhi kebutuhan permodalan untuk membiayai peningkatan kegiatannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan modal yang tersedia baik yang berasal dari kreditur maupun yang berasal dari calon pemilik. Oleh karena itu dapat dibenarkan perusahaan memanfaatkan permodalan yang ditawarkan oleh masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Ini juga dapat diartikan secara luas bahwa perusahaan akan ikut serta untuk meningkatkan produktivitas potensi dana yang tersedia di masyarakat supaya lebih berdaya guna dan menghasilkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Nurjannah. Kepada Saudari Putri dipersilahkan. Manajemen alokasi dana oleh perusahaan merupakan kunci bagi tercapainya efisiensi perusahaan, di mana prinsip efektif dan efisien merupakan cara terbaik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari masyarakat. Terdapat dua etika yang harus diterapkan dalam pengalokasian dana. Yang pertama, persepakatan penggunaan dana. Pengelolaan perusahaan sebagai pengguna dana harus memberikan informasi tentang perencanaan penggunaan dana kepada para investor, yang mana rencana penggunaan dana ini harus benar-benar transparansi dan dapat diatur dalam perjanjian kerjasama. Yang kedua, peran akuntansi atau fakta informasi finansial. Di sini perusahaan harus memberikan laporan yang berupa informasi finansial dan hal itu berupa laporan keuangan perusahaan yang objektif berdasarkan pada materi formal yang benar-benar terjadi di lapangan. Udah, Rian. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Nurjannah. Terima kasih kepada Saudari Putri Nurjannah. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky Muhammad Ramdan, dipersilahkan. Materinya yang selanjutnya. Ya. Baik, materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna laporan keuangan.
Laporan keuangan tersebut dibuat manajemen bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi laporan keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengguna laporan keuangan antara lain investor, selanjutnya karyawan, selanjutnya pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lain, pelanggan, pemerintah, pemerintah, dan masyarakat yang berkepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas. Laporan keuangan dinyatakan lengkap apabila terdiri dari 5 poin atau mengandung 5 poin yang disebutkan berikut ini. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas atau statement of cash flow, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Muhammad Ramdan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Seli Umi Solihah, dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya, agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Dan di Indonesia, prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Unsur penyajian laporan keuangan yang layak terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada misted. Misted ini merupakan kecenderungan untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan. Kecenderungan bagi setiap perusahaan di Indonesia yang sering mengalami kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi merupakan suatu problematika tersendiri. Dan hal ini merupakan suatu kondisi yang ada korelasinya yang memiliki keterkaitan antara penyusunan laporan keuangan dan sikap serta perilaku baik para penyaji maupun penggunanya. Hal ini memunculkan semacam kode etik yang terbentuk secara prosedural dan sistematis. Oleh karena itu, sifat manusia yang cenderung memiliki ketidakterikatan tentang suatu pemikiran. Bahkan di dalam naungan perusahaan yang sama pun akan terjadi perbedaan sikap dan persepsi di antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Lalu yang kedua ada disclosure atau pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan komponen sentral dari laporan keuangan dan memegang peran penting dalam mengkomunikasikan efek dari berbagai transaksi serta kejadian-kejadian ekonomi lainnya di dalam kegiatan ekonomi bagi para pengambil keputusan atau suatu perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan harus dapat menyediakan informasi mengenai perusahaan dan operasinya kepada pihak yang berkepentingan sebagai basis dalam pengambilan keputusan yang disajikan secara terverifikasi. Lalu yang selanjutnya ada cost and benefit. Cost and benefit ini merupakan beban perusahaan untuk melakukan pengungkapan. Laporan keuangan sendiri ini dilakukan oleh pihak manajemen yang memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan sehingga menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang terkait. Adanya laporan keuangan sangat membantu setiap pihak
yang berkepentingan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada responsibility, yaitu tanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan yang informatif bagi penggunanya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan tersendiri adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta penambahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum, karena menggambarkan pengaruh, kerugian, estimasi, dan ketersediaan masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sally Umi. Dan yang selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Purwita Citra Dewi. Kepada beliau dipersilahkan. Selanjutnya mengenai contoh kasus pencucian uang dan suap. Yang pertama ada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya di tahun 2018 sampai 2020. Penuntut mendakwa Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Jaksa mendakwa Heru menyamarkan keuntungan yang didapat dengan menempatkan uangnya di sejumlah rekening atas nama orang lain. Kasus berawal dari perjanjian kerjasama pengelola dana nasabah antara 3 pengusaha dengan petinggi Jiwasraya. Jaksa mendakwa investasi yang dilakukan secara sembrono dan melanggar aturan hingga menyebabkan kerugian negara. Yang kedua ada manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia di tahun 2005. Manipulasi laporan keuangan PT KAI Indonesia dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005 terdapat kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan di sini, sehingga sebagai konsekuensinya PT KAI seharusnya mengakui penderita kerugian sebesar 63 miliar. Diduga manipulasi laporan keuangan PT KAI telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Yang ketiga ada dugaan penggelapan pajak provider IM3 di tahun 2001. IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara manipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar. Yang keempat ada skandal Enron, WorldCom, dan perusahaan-perusahaan besar di AS. WorldCom terlibat rekayasa laporan keuangan miliaran dolar AS. Dalam pembukaannya, WorldCom mengumumkan laba sebesar 3,8 miliar US dollar antara Januari 2001 dan Maret 2002. Hal itu bisa terjadi karena rekayasa akuntansi. Penipuan ini telah menenggelamkan kepercayaan investor terhadap korporasi Amerika Serikat dan menyebabkan harga saham dunia menurun serentak di tahun 2002. Dalam perkembangannya, Soft Sullivan dituduh telah melakukan tindakan kriminal di bidang keuangan dengan kemungkinan hukuman 10 tahun penjara. Pada saat itu, para investor memilih untuk menghentikan atau mengurangi aktivitasnya di bursa saham. Dan yang terakhir ada kasus Bank Century di tahun 2008. Krisis yang dialami Bank Century disebabkan permasalahan internal bank. Permasalahan internal tersebut adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah. Menyangkut yang pertama, penyelewengan dana nasabah hingga 2,8 triliun.
Dan yang kedua, penjualan reksadana fiktif produk Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, di mana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bapepam LK. Kedua permasalahan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Senturi, di mana mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Senturi sangat merugikan nasabahnya, di mana setelah Bank Senturi melakukan kalah clearing, nasabah Bank Senturi tidak dapat melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi non-tunai. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudari Purita yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 6. Kami haturkan maaf jikalau ada salah kata ataupun pemahaman yang mungkin kurang dipahami oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman tidak cepat puas dan bisa mencari lebih banyak lagi sumber yang lebih terpercaya dan lebih meyakinkan lagi. Mungkin ditutup saja dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.